Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur mengeluarkan fatwa haram untuk penggunaan sound horeg dengan intensitas suara melebihi batas wajar dan diiringi joget pria wanita dengan membuka aurat dan kemungkaran lain. Fatwa nomor 1 tahun 2025 ini dikeluarkan setelah adanya permohonan fatwa dari anggota masyarakat, kelompok masyarakat yang menolak sound horeg di Jatim dan dilakukan kajian ilmiah serta keagamaan yang mendalam. Hasilnya, intensitas suara sound horeg bisa mencapai 120 sampai 135 desibel atau lebih. Sementara ambang batas yang direkomendasikan WHO adalah 85 desibel untuk paparan selama 8 jam. Kebisingan bisa mengakibatkan gangguan pendengaran, penyakit kardiovaskular, gangguan kognitif, tidur, dan sosial. Selain itu, juga bisa merusak fasilitas umum atau milik orang lain. Berekspresi menggunakan sound horeg diperbolehkan jika bersifat positif dengan intensitas suara secara wajar dan tidak menyalahi norma agama dan sosial. Dari sisi suaranya sudah jelas itu ketika melampaui batasan yang sudah ditetapkan oleh WHO itu berpotensi merusak kesehatan. Itu jelas haram hukumnya. Karena apa? Menyebabkan kita itu pada jurang kehancuran atau membahayakan diri kita sendiri. Kemudian dilihat dari fenomena yang ada, sebagian yang joget-joget itu juga cenderung kepada pornografi tampilan busananya. Ini tentu ya dilarang oleh agama. Dilarang oleh agama. Ini penting sekali untuk digarisbawahi. Belum lagi potensi di sana ada yang membawa minum-minuman keras. Ya, kemudian ketika sudah kehilangan kesadaran akan ada konflik horizontal. Salah satu pengusaha sound horeg di Kabupaten Malang mengatakan menghormati fatwa itu. Pihaknya akan meminimalisir hal-hal yang bisa mengganggu atau merusak. Perlu digarisbesari memang kami ini kadang kan yang selalu jelek kan kami dari pegiat sound. Cuman kami ini hanya penyedia jasa, yang menginginkan jasa kami itu adalah masyarakat itu sendiri. Yang menginginkan seperti itu juga masyarakat. Jadi ya mau nggak mau kita harus memenuhi permintaan dari masyarakat atau konsumen. Bisa dibilang kan masyarakat itu sebagai konsumen dan EO. Kami dari pegiat sound ini juga ikut mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa memang ada aturan-aturan yang memang harus kita perbaiki, ada aturan-aturan yang harus kita taati kan seperti itu. Kita hanya bisa mengurangi lah, mungkin ada, mohon maaf, ada joget yang terlalu erotis atau berpakaian kurang sopan ya. Sementara sejumlah warga mengatakan sound horeg merugikan banyak orang. Namun ada juga yang menyebut sound horeg sebagai hiburan dan yang melakukan perusakan adalah oknum. Oh iya, itu saya setuju sekali ya. Kalau misalnya itu kan sangat mengganggu masyarakat umum ya. Misalnya lewat ada event itu kan merusak, itu kan merugikan orang banyak. Misalnya jembatan, kalau tidak cukup itu truknya ya tidak cukup, nanti jembatannya dibongkar. Itu kan untuk kepentingannya diri sendiri, berarti itu kan orang lain kan nggak dipikirkan. Kalau saya sih seneng aja hiburan gratis ya. Apalagi di desa biasanya kan banyak kayak gitu-gitu ya. Di kota mungkin nggak ada. Kalau di desa mungkin orang-orang pada seneng kalau kayak gitu-gitu itu. Kalau merusak itu dari oknumnya sendiri kalau menurut saya. Fatwa haram ini juga disertai rekomendasi diantaranya meminta kepada pihak-pihak yang terlibat dalam penggunaan sound horeg agar bisa menjaga dan menghormati hak-hak orang lain, ketertiban umum, serta norma agama. Selain itu juga meminta kepada Pemprov Jatim untuk menginstruksikan kepada Pemkab dan Pemkot agar segera membuat aturan mulai dari perizinan, standar penggunaan, dan sanksi dengan mempertimbangkan berbagai macam aspek. Kanzata Marindora, Miki Peresia, Surabaya, Jawa Timur.